Cuma ya nikah itu kan memang harus kita mantapin dulu bang. Iya, dan pasangannya sih sebenarnya yang lebih penting kan. Pasangannya. Kan lu juga nggak tahu apakah Lesti, apakah wanita lain yang akan datang. Karena kan ini kan banyak hal yang mesti kita persiapkan bang. Betul. Apalagi gue orangnya yang memang gue selalu persiapin matang-matang untuk 5 tahun ke 10 tahun ke depan anak gue bakal gimana nanti. Betul banget. Itu pemikiran dewasa sih. Nih terakhir deh untuk kesana. Gue harus settle dulu kan ya dia. Dan settle tuh bukan untuk setahun 2 tahun gue mikirnya. Lu berpikir dewasa menurut gue karena lu mikirin semua itu ke depannya. Ini cuma bukan masalah nikah itu kemudian nikah aja terus. Karena yang mahal itu justru kehidupan setelah nikah bang. Betul, perekonomiannya gimana. Apalagi gue kepala keluarga. Bah, itu cakep tuh. Orang tua gue masih kewajiban gue. Apa artinya pasangan buat lo? This is my last question. Partner. In? Everything. Everything ya? Ya, jadi nggak cuman gue bisa jadi, maksudnya masing-masing bisa jadi kakak, bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, bisa jadi musuh di tempat yang tepat gitu kasarnya kan. Terus ya udah ya bisa grow and leveling up together. Itu buat gue. Bukan yang malah kompetitif satu sama lain. Buat gue itu nggak masuk akal buat gue. Itu pasangan kan? Ya itu pasangan. Bagaimana dengan kalau istri? Well, wait what? Bagaimana kalau apa? Istri? Terbukti melakukan perbuatan tercela dengan memaksa pacar untuk melakukan aborsi hingga menyebabkan kematian korban, anggota Polres Pasuruan Bribda Randi akhirnya mendapatkan sanksi pemecatan, pemberhentian dengan tidak hormat dari institusi Polri. Bid Propam Polda Jawa Timur kemarin menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Bribda Randi Bagus Sasongko, anggota Polres Pasuruan yang menjadi tersangka dalam kasus paksa melakukan aborsi terhadap mantan pacarnya Novia Widiasari yang kemudian berujung kematian bunuh diri yang dilakukan korban. Dalam sidang kode etik Polri yang dipimpin Ketua Sidang Kode Etik AKBP Ronald Purba, 9 saksi dihadirkan termasuk orang tua korban. Sidang etik memutuskan Bribda Randi terbukti melanggar kode etik profesi Polri, telah melakukan perbuatan tercela. Bribda Randi pun diberhentikan secara tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Selanjutnya Randi Bagus Sasongko akan menjalani perkara pidana umum dan penahanan diserahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim. Dari pemeriksaan terhadap 9 saksi yang dihadirkan oleh Bid Propam Polda Jatim, dinyatakan jelas saudara Bribda Randi bersalah. Itu dia jelas melanggar pasal 7 ayat 1 huruf B dan pasal 11 huruf C Perkap 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri, dan sudah dinyatakan hasil putusannya adalah PTDH. Ini kami tinggal melakukan proses untuk administrasi pemecatannya. Kasus ini mencuat dan menjadi viral usai korban Novia Widiasari ditemukan meninggal dunia bunuh diri menenggak racun di makam ayahnya. Novia bunuh diri karena depresi usai diminta Randi menggugurkan kandungannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Kamu yang rame kemarin ya, bakar-bakar undangan ya? Iya. Itu kamu ya bakar undangan itu Iya, ya? betul, Di Kak. TikTok rame loh, yang nonton jutaan loh. Kamu kenapa bakar itu? You sedih ya? Iya, karena bilang sedih-sedih. Ceritanya gimana sih? Aku pengen denger deh, orang semua pengen tahu nih ceritanya gitu. Cerita awalnya gimana? Kamu ketemu cowok? Iya, Terus? kenal. Sebenarnya kalau kenal udah lama ya Kak, karena kita satu kampung, satu desa lah, satu beda RT aja gitu. Oke. Kenal-kenal, bapaknya juga kerja satu desa sama Yesi. Yesi kan kerja di desa ya Kak ya. Akhirnya
pas mulai pilkades lah kita deket. Oh, berarti pacaran. Iya, pacaran. Bukan ta'aruf atau dijodohkan ya? Bukan Kak. Oke, terus berapa lama itu pacarannya? 1 tahun lebih. Oh, kamu sayang sama dia? Sayang. Serius ternyata. Terus kemudian mau nikah nih. Iya, mau nikah. Nah, apa yang terjadi? Karena gimana ya Kak, namanya hubungan pasti antara keluarga itu kan ada aja perselisihannya. Antara keluarga pas mau nikah nih? Iya, antara keluarga pas mau nikah gitu. Jadi udah segimana persiapannya gitu. Ya, aku berjuang sendiri. Jadi aku pengennya tuh pihak si Rian ini juga berjuang gitu. Pengennya kita hayu lah sebuah hubungan kita juga. Kita berjuang gitu bareng-bareng buat orang tua juga kan. Ngeklopin orang tua lah gitu. Tapi ternyata Riannya juga nggak bisa, belum dewasa lah intinya Kak. Emang masalahnya di mana sih? Masalahnya ya Orang tuamu setuju nggak? awalnya enggak, kurang belum setuju ya karena adalah masa lalu ya Kak ya gitu. Oke. Kemudian akhirnya ya karena orang tua Yesi ngikutin kan apa kata Yesi demi anak lah gitu kan, tidak memaksakan. Kalau memang kamu maunya sama dia ya sudah. Jadi kamu perjuangin dia ke orang tuamu nih? Iya, ke orang tuaku. Dan kalau aku ke orang tuanya dia kan juga gimana ya Kak, layaknya kita pengen gabung sama keluarga dia pasti mendekatkan diri ya Kak, gitu kan. Tapi kalau dari dianya sendiri ke keluargaku itu enggak. Jadi membatasi diri karena memang mamahnya memang agak ngebatasin itu. Ya, orang tuanya setuju nggak dia nikah sama kamu? Itu yang jadi pertanyaan Kak, yang banyak dipertanyakan orang-orang tuh itu. Karena kata orang-orang juga gini Kak, dibilang setuju tapi orang tuanya seperti itu, dibilang gak setuju tapi tidak disetujuin gitu. Seperti itu teh naon? Gimana? Seperti apa? Malum ya Kak, Isi kan juga emang keluarga yang biasa-biasa aja. Sedangkan dia memang terkenal emang keluarga yang cukup berada. Oh, lebih perekonominya lebih di atas kamu. Lebih di atas aku gitu. Terus. Jadi mungkin salah satu penyebabnya juga itu yang diragukan oleh orang tuanya dia gitu. Banyak yang ngetek tuh Bang. Banyak yang ngetek aku. Ping. Banyak tuh. Banyak banget. Teman-teman yang di TikTok lah. Ngetek lo apa? Ngetek, oh ini lakinya, oh kayak gini, oh gitu kan. Banyak, nggak enak saya Bang. Lo diapain emang? Ya banyak yang ngebully lah intinya. Lo dihina? Iya banyak banget. Lo dihina apa? Dihina sama teman-teman lah. Pantasan aja cowoknya aja kayak gini gitu kan. Aku akhirnya lihat TikTok si dia akhirnya bikin video. Aku nggak tahu sama sekali itu. Dia bikin video undangan yang dibakar, gitu kan. Aku akhirnya aku klarifikasi bikin video itu di desa, bikin video juga. Aku bikin video kayak gini, ini buktinya gitu kan. Banyak lah. Akhirnya banyak teman-teman, akhirnya sama teman-teman dipertimbangkan meren gitu ya. Aku bikin video lagi, dia bikin video lagi. Nah, video dia itu sempat dihapus tuh. Video apa yang dihapus? Video yang bakar undangan. Oh. Sempat dihapus itu Bang. Kenapa dihapus? Nggak tahu. Dia diserang balik sama teman-teman netizen yang itu. Kenapa bisa diserang balik? Akhirnya aku kan bikin video yang klarifikasi. Oh. Aku bikin video dua itu nggak salah, bikin video klarifikasi. Akhirnya netizen teman-teman ya lihat video aku kayaknya ya, video aku. Akhirnya dia malam itu dihapus videonya. Oke. Iya. Sekarang gue dari awal dulu nih, kan gue udah ngobrol nih sama dia. Iya. Lu kenal dia udah berapa lama? 1 tahun setengah. Awalnya ketemu di mana? Awalnya ketemu di rumah pas mau ada pelantikan penyoblosan desa, penyoblosan lurah. Oh iya. Akhirnya ngumpul di rumah, kebetulan calon lurahnya itu saudara. Ngumpul di rumah semua. Kok dia bisa ada di situ? Dia tim sukses, kader lurah. Terus dia apa hubungannya sama lu? Ya kan bukan dia ke rumah terus kan ketemu gitu. Ketemu sama aku. Iya, maksudnya dia tim kader kelurahan. Iya. Dia kerja di kelurahan. Iya, betul. Lu kerja di kelurahan juga? Enggak, aku kerja di pabrik. Lah, yang kerja di kelurahan siapa? Bapak aku. Oh. Iya. Kau kerja di pabrik? Iya. Pabrik apa? Pabrik di PT Seyon Garmen. Sebagai apa? Aku sebagai produksi. Oke, di produksi. Iya. Terus karena di situ ketemu,
Yang ngajakin ngobrol duluan siapa? Ya akhirnya kita saling lirik-lirikan lah Bangnya. Lirik-lirikan biasa lah gitu. Lu naksir duluan. Dikit sih. Ren, lu yang bener lu. Iya dikit Hah? bener. Naksir dikit lah. Itu kan udah rame di sosmed kan. Kan tadi lu cerita awalnya di Iya. depan. Itu katanya dia diajak nikah. Iya. Siapa yang ngajak lu? Pertamanya ibunya ke aku ngechat. Bukti chatnya itu gak ada. Ngechat apa? Gini bilangnya. Lu kalau sayang sama Yesi, lu nikah 1 hari aja di KUA udah beres kelar kata dia. Ada buktinya. Ada. Bener ya? Bener. Ada buktinya. Jadi dia ibunya ngechat. Ngechat. Akhirnya aku bilang ke mama. Heeh. Mah, aku diajak nikah. Suruh nikah sama mamanya Yesi. Ini bukti cetannya ada. Setelah berapa lama pacaran? Itu 1 tahun. Oke, lanjut. Iya. Aku bilang ke mama. Kata mama, kamu tuh anak dua-duanya. Kamu masak nikah begitu aja 1 hari. Kita ajatin lah gitu kan. Kita kan banyak saudara. Oh, mamamu oke. Oke, itu. Komen-komen orang di situ apa rata-rata? Yang maksudnya Yang di TikTok yang lihat TikTok video itu. nggak nyangka, maksudnya ini beneran. Kaget ceritanya. Katanya ini mah katanya kayak cerita Indosiar, pokoknya gitu-gitu. Iya ya, sih Kak. emang sih. Katanya gitu. Ternyata kira-kira di film ternyata ada ya, wah ini mah kebanyakan nonton film ini gitu-gitu deh pokoknya. Dipikir ngarang juga kali segala Iya macam. gitu kan. Nah terus Orangnya di sini nih cerita. Terus udah gitu ada apa sih namanya, ada orang yang komen-komen gitulah, ih katanya kan inisialnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Evian, mari masuk, duduk. Habis dari mana? Oh, Be habis dari gym. Sonta mau gimana toh? Mau pulang rumah juga masih sedu. Makanya Be mampir ke lu. lu sudah tahu kabar artis Reza Arab dengan Rizky Bilar selingkuh bahkan KDRT? Oh, Ini Beju nonton berita Bribda Randi dipecat dari polisi gara-gara kas hamil orang pung anak nona sampai itu nona bunuh diri ya. Sama podcast Denny Sumargo yang bintang tamunya Reza Arab sama Rizky Bilar. Terus ada juga bintang tamunya Rian Dono. Tapi yang kasus Rian nih, dia viral di TikTok karena batal nikah sama mantan pasangannya. Ini kasus Ju saling serang omongan dia sama mantan pasangannya. Jadi sonkala. Abis itu untuk yang selanjutnya yang jadi bintang tamunya ini perempuan. Dia bicara soal mantan suaminya yang bernama Rozi Zai Hakiki. Selingkuh sama dia pun mama kandung. Dari sini ini yang menarik. Dari ini 4 cowok, Reza, Rizky, Rian, dan Rozi. Dong 4 menyandang huruf inisial R. Dan juga kan masih muncul meme kalau cowok inisial R memang meresahkan. Gara-gara kasus selingkuh KDRT begitu. Be mau tanya lu, yang mana lu Ju inisial R, Rahmat Oktaviandi, apa penjelasan lu soal ini? memang Be pun nama lengkap depan huruf R, tapi Be berbeda 360 derajat. Jangankan artis, jangan lihat yang jauh-jauh, lihat saya yang dekat-dekat. Be pernah ketemu dengan Be kawan laki-laki dan kawan perempuan, beragam ceritanya yang selingkuh. Be pun kawan cerita kalau dia pun kawan ini sudah mai tua, tapi follow Be pun kawan, pun mai tua dalam artian bukan untuk kawan biasa. Ada yang cerita di B kalau dia pacaran tapi tanpa sepengetahuan pacarnya. Dia bawa nona, bahkan itu nona datang sendiri ke dia. Terus ada juga pun kawan cewek yang waktu itu pacaran dengan satu cowok, di mana ini cowok juga kenal. Tapi dia pun nyong tipu-tipu dia, tipu sakit keras, muntah-muntah. Tapi akhirnya dapat tangkap badan dengan perempuan lain di Transmart. Bahkan itu perempuan lain suara nyong juga. Terus putus tuh. Akhirnya dia pun nyong ganti pasangan, di mana dia masih dengan dia pun diri seperti dulu. Ada yang dia ngomong ke orang lain secara sadar atau sonde, dia ngomong diri dia sendiri. Jadi tergantung, bukan hanya inisial Ersa, beragam inisial.
Be baru-baru dapat dengar dari Jordan, dia kasih tahu kalau perempuan yang Be suka nih yang nyongnya tentara selingkuh dengan Poltek. Dia galau barat, pergi di pantai ditemani dia pun kawan-kawan satu komplek. Wih, siapa itu? Orang lama. Mantap. Begini ya, kalau misal dalam sebuah hubungan tuh entah pacaran atau berumah tangga, terus berantemnya harus hal yang pantas dalam pacaran atau berumah tangga untuk ke depan lebih baik. Seperti kayak kalau lu pacaran, lu makan bareng di mana, terus yang selalu bayar lu atau lu pacar bilang, "Cuk, gantian lu yang bayar, masa dia terus nih yang bayar." Beda perlu bayar sama-sama, saling bentrokan ego. Kalau berumah tangga, misal suami soalnya bertanggung jawab, soalnya nafkahi istri anak, duduk santai. Istri juga, suami suka kasih uang bulanan, tapi pakai untuk kepentingan dia, soalnya tampil cantik depan suaminya di rumah. Itu baru masuk di hal yang pantas berantem dan bisa diperbaiki untuk lebih baik dengan mudah. Kalau dari dua insan ini, salah satu ada yang niat membuka pintu keretakan dalam hubungan pacaran atau berumah tangga, berarti dia penyakit yang susah disembuhkan. Bisa disembuhkan tapi lama, bahkan sampai bisa sembuh sama sekali. Biarpun nanti membentuk kembali itu hubungannya retak, tapi itu penyakit masih ada, wajar. Putus atau cerai berpotensi besar. Mau laki-laki atau perempuan sama sah, bisa kok dong mau dengan orang yang begitu tuh. Dong tuh mau disakiti terus kok. Itu kan goblok. Dikasih tahu yang baik tersinggung, ada penolakan, gila yang terjadi baru kaget. Bahkan terjadi juga masih sama. Sekepala dua tuh, pikir logis lah. B alhamdulillah terlahir sebagai laki-laki yang minim punya mantan. B juga punya skill gaya perempuan tuh seperti apa. Jadi B seolah-olah berhadapan sendiri dengan banyak laki-laki yang punya banyak skill soal perempuan. Misal ketong sudah pasangan, posisi ketong sukses dan punya itu skill. Memang perempuan banyak datang dan pasangan auto cemburu, tapi cemburunya bisa bikin retak hubungan karena dia super percaya 100% kalau ketong punya itu skill. Jadi dia anggap biasa. Meskipun dia anggap biasa, ketong jangan buka pintu keretakan hubungan. Dan orang yang punya banyak mantan perlu diwaspadai itu. Kira-kira dengan apa yang lu omong ini, lu sesuai dengan yang lu omong kok, Sonde, ketika pas lu punya pasangan ke depan? Tergantung. Lihat beta dari sudut pandang yang mana dong. Lu pikir apa? Be sekarang masih cari jalan keluar untuk dapat segala sesuatu yang Be mau. Dan itu lagi Be hadapi. Oh, Tapi Be belum tahu ya. Andai kan cewek inisial R tuh ke mana? Be mesti cari tahu